Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita bertemu kembali di channel YouTube HKBP Jambi, di mana kita akan mendengarkan renungan harian di hari ini. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia yang melimpah yang dapat kami rasakan hingga saat ini, di mana kami dapat berkumpul, melihat dan mendengarkan firman yang akan difirmankan hari ini ya Tuhan, yang menjadi perenungan kami. Berikanlah kami kebijaksanaan, berikanlah kami hati yang mau mendengarkan dan mengerti firman yang akan diberitakan ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita akan mendengarkan renungan harian kita di hari Kamis tanggal 16 Juli maksud saya di tahun 2026, yang tertulis di 4 Musa pasal yang ke-27 ayat 16 sampai ke-17. 4 Musa atau Bilangan di pasal yang ke-27 ayat ke-16 sampai ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua, mari kita ikuti di dalam hati. Beginilah bunyi dari firman Tuhan. Ikon pabakiton ni jahoba debata ni akkatodi ni nasa daging nian sadahalak manguluhon huriai ibadah nian masuk dohot ruar di hadapan nasida laus ibana manugihon nasida masuk dohot ruar asa unang luhutan ni jahoba songon biru-biru naso marparmahan. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, biarlah Tuhan Allah dari segala roh makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Begitulah bunyi dari firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membayangkan posisi Musa pada masa itu ketika dia baru saja diberitahu oleh Tuhan bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, hidupnya akan segera berakhir, dan dia tidak memiliki hak, dia tidak diizinkan oleh Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian. Mungkin bagi kita atau mungkin bagi seorang pemimpin yang telah berkorban memimpin suatu bangsa selama 40 tahun, ini merupakan momen yang sangat mengecewakan, momen yang penuh kesedihan. Namun kita melihat bagaimana respon si Musa sungguh luar biasa Bapak Ibu. Alih-alih dia meratapi nasibnya, dia merasakan kesedihan, dia masuk ke dalam kekecewaan yang sangat luar biasa, namun dia memikirkan warisan atas namanya sendiri. Fokus utama Musa justru tertuju kepada masa depan orang lain. Dia mengkhawatirkan kondisi rohani di mana bangsa Israel pada masa itu sudah tidak lagi dipimpin oleh si Musa. Jadi dia tidak ingin mereka ini terlantar seperti domba tanpa gembala. Jadi dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, bagaimana seorang pemimpin yang egois melawan pemimpin yang penuh kasih. Dari si Musa kita bisa belajar bahwa seorang yang egois, pemimpin yang egois hanya peduli pada posisinya selama ia menjabat. Namun seorang pemimpin yang menuntun rohani kepada Yesus Kristus, kepada Allah dan kepada Roh Kudus, pemimpin yang sejati memikirkan apa yang terjadi ketika dia sudah tidak ada. Musa melepaskan egonya demi kesejahteraan umat Israel. Disinilah kita bisa mengetahui bagaimana pemimpin yang memiliki hati seorang gembala seperti si Musa yang penuh kasih, melindungi, menuntun mereka kepada yang benar. Yang kedua yang ingin dikatakan di sini adalah Bapak Ibu, ketergantungan dari si Musa kepada pilihan Tuhan. Musa tidak langsung menunjuk siapa penggantinya berdasarkan selera pribadi atau memiliki hubungan darah. Tetapi Musa di sini datang
kepada Tuhan mengatakan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk untuk meminta Tuhan sendiri yang memilih. Pemimpin yang diangkat Tuhan adalah pemimpin yang akan dituntun oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita, apakah kita sebagai orang tua di rumah, ataukah kita sebagai pemimpin di tempat kerja, atau mungkin pemimpin di suatu lingkungan, atau mungkin pelayan di gereja. Ingatlah Bapak Ibu bahwa kepemimpinan adalah suatu titipan. Sukses sebuah kepemimpinan tidak hanya diukur dari apa yang kita capai saat ini, melainkan bagaimana kita mempersiapkan generasi berikutnya untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kebutuhan akan pemimpin yang berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sehingga suatu perkumpulan, suatu persatuan tetap menjadi satu yang mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memimpin langkah kita agar kita menjadi pemimpin yang berhati gembala seperti si Musa. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu yang mengajari kami agar kami memiliki hati seorang gembala, agar kami menjadi pemimpin yang baik, yang seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Di sini kami berdoa ya Tuhan, agar Engkaulah yang menuntun kami di dalam hari-hari kami, dan tetap mengajari kami ya Tuhan, agar menjadi bijaksana, agar penuh hidup di dalam kerohanian kami. Hendaknya Engkau juga ya Tuhan yang memberkati kami di setiap pekerjaan kami. Apa yang menjadi pekerjaan kami ya Tuhan, hendaknya menjadi kemuliaan di nama-Mu dan menjadi sukacita di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati juga keluarga kami dimanapun mereka berada, di dalam setiap aktivitas mereka ya Tuhan, hendaknya mereka dapat menjadi sukacita di dalam keluarga kami ya Tuhan. Dan Engkau juga ya Tuhan yang memberkati seluruh orang-orang yang kami kasihi, agar tetap sehat, agar jauh dari mara bahaya dan sakit penyakit ya Tuhan. Kepada jemaat-Mu yang sedang di dalam masa pemulihan atau masa pengobatan ya Tuhan, yang sedang sakit, agar Engkaulah Tuhan yang memberkati obat-obatan, memberkati makanan dan minuman yang dikonsumsinya ya Tuhan, agar dapat kembali melakukan aktivitas mereka dan berkumpul bersama kami di dalam persekutuan di gereja-Mu ini ya Tuhan. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Horas madita saluhna manginang.